Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 40. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Teja sudah menceritakan semua yang terjadi selama Zahran pergi. Zahran merasa kalau papanya memang sudah benar-benar dibutakan oleh cinta dan birahi. Barangkali Mona memang sudah memberikan pengalaman seks yang luar biasa sehingga Ilham Prayoga seolah buta untuk hal-hal tak rasional yang terjadi di dalam kehidupannya saat ini. Jadi, saya mohon segera putuskan untuk bergabung di perusahaan Zah. Kapabilitas bisa diasah sambil berjalan. Maksud saya, kamu bisa belajar sambil bekerja. Kamu bisa bertanya banyak hal pada saya soal pekerjaan. Teja memohon sekali lagi. Zahran pun sudah tak memiliki pertimbangan lagi. Biarlah harga diri dan pernikahan orang tuanya telah hancur gara-gara pelakor sialan itu. Tapi jangan sampai perusahaan dicaplok juga. Sebelum Mona semakin jauh melangkah dengan segala obsesi gilanya, maka Zahran pun akan pasang badan menjadi garda terdepan untuk menghadang. Oke, aku akan mengambil satu jabatan penting di perusahaan ini. Teja tampak senang. Teja merasa dirinya tak akan mampu menyadarkan Ilham Prayoga tanpa sokongan dari Zahran. Teja merasa berhutang pada Ilham sehingga ia begitu mendedikasikan hidupnya untuk Ilham. Dan di saat Ilham terjebak di dalam permainan sang pelakor, Teja sempat kesulitan untuk mencari cara menyelamatkannya. Tapi kini ada Zahran. Teja pun yakin kalau tuannya akan segera lepas dari belenggu permainan Mona. Shanum sudah bersiap, dia selalu tampil manis dengan paduan warna yang segar. Kadang juga terkesan kalem dengan warna-warna bumi, walau tampil sederhana tanpa barang-barang branded yang mahal. Tapi Shanum tetap jurjus dengan kesederhanaannya. Itu adalah salah satu nilai plus seorang Shanum At-Tabina. Dia sudah keluar dari unit apartemennya. Sesuai rencana, dia akan pergi ke rumah orang tuanya untuk membagikan makanan yang masih banyak tersisa. Daripada terbuang, alangkah baik jika dibagikan kepada para tetangga di sekitaran rumah Dharma. Sialnya, di saat menunggu ojek online di halaman gedung, Shanum malah dihampiri oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya ada Mona. Mau apa Mona datang menghampiri Shanum? Pantas saja Mona bolos bekerja. Ternyata dia memang sengaja mengatur rencana untuk menemui Shanum begitu tahu bahwa Zahran tak ada di apartemen. Kebetulan kita ketemu di sini. Kata wanita 40 tahunan itu lalu keluar dari mobil membuat Shanum terkaget. Kenapa harus bertemu lagi? Sungguh, Shanum tak nyaman dengan situasi ini. Kamu mau kemana, Shanum? Bagus ya. Di saat suamimu tak ada, kamu malah keluyuran begini. Tanya Mona dengan sini seperti biasa. Saya sudah minta izin kok. Jawab Shanum berusaha tak terpengaruh. Benarkah? Banyak sekali yang ingin aku obrolkan dengan kamu, Shanum. Ayo naiklah. Kita cari kafe dan mari kita bicarakan soal masa depan pernikahan konyol kalian ini. Mona semakin memuakan. Shanum yang selalu bersikap sopan sampai tak sudi menghormatinya. Maaf, Tante, gak ada pernikahan konyol. Pernikahan saya dengan Bang Zah itu sah. Kami pasangan yang halal. Jadi tolong jangan bicara seperti itu. Shanum berani tegas. Oh, wow. Di balik figur sosok alim dan sok polos ini, ternyata memang terdapat jiwa pembangkang ya. Aku ini calon ibunya Zahran loh. Mona kembali memancing. Baru calon ya Tante. Calon itu masih menyimpan dua kemungkinan. Bisa jadi dan juga bisa batal. Cek,
Berani banget kamu, Shanum. Mona mulai kasar. Mona mencengkram lengan Shanum, lalu mendekatkan wajahnya, kemudian menyeringai. Yang saya tahu, Bang Zah itu nggak suka sama tante. Andai saja dia melihat kekasaran ini, pasti dia akan semakin gak suka sama tante. Shanum berusaha bersikap tenang walau jujur saja hatinya gentar menatap mata Mona yang begitu mengintimidasi. Kamu lagi ngancam ya? Kamu mau mengadu? Mona masih menyeringai. Tidit, sebuah mobil beratribut ojek online mendekat dan menyembunyikan klakson. Mungkin ojol itu melihat sesuatu yang janggal, melihat adegan kasar Mona terhadap Shanum. Shanum lega, karena itu memanglah ojol yang sudah ia pesan beberapa menit lalu. Maaf, Mbak Shanum ya? Tanya ojol itu. Iya, itu saya Pak. Jawab Shanum lalu segera melepaskan cengkraman tangan Mona. Shanum berhasil melepaskan diri dari intimidasi Mona. Shanum langsung saja mengambil helm yang disodorkan abang ojol. Maaf ya tante, saya lagi buru-buru. Mari, assalamualaikum. Pamit Shanum. Jalan pak. Oke mbak. Shanum pergi begitu saja membuat Mona meradang. Mona kesal sekali. Kamu mau war ya Shanum? Oke, ayo kita berperang. Siapa yang bisa bermain dengan cantik, dia yang akan menguasai keluarga Prayoga. Gerutu Mona lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Tampaknya Mona telah menganggap Shanum sebagai saingan. Padahal Shanum sama sekali tak memiliki tujuan lain selain menjalankan sebuah pernikahan yang baik dengan Zahran. Tapi Mona beranggapan kalau Shanum ingin mendominasi. Dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, jujur saja Shanum jadi kepikiran dan tak tenang. Barusan tadi dia memang tampil berani di hadapan Mona, tapi sebenarnya hatinya menjadi sangat takut. Fokus ke tujuan awal. Fokuslah. Jangan terpengaruh dengan siapapun. Jangan terpengaruh dengan apapun. Yakinlah, kalau Bang Zah juga sedang berjuang denganmu. Shanum menasehati dirinya sendiri. Nares berusaha menyangkal perasaannya, tapi hatinya tetap dan malah semakin menggebu. Apalagi begitu ia tahu kalau Shanum adalah istrinya Zahran, musuh yang selalu ingin ia kalahkan dalam berbagai hal. Entah kenapa, siang ini Nares ingin sekali pergi ke TKP di mana ia menabrak Shanum seminggu yang lalu. Nares berharap bisa bertemu lagi dengan perempuan berhati lembut itu dan dia mendapatkan yang dia mau. Saat melintas di depan gang rumah Shanum, Nares melihat Shanum muncul dengan seorang ojol. Nares bergerak cepat dan menghadang si abang ojol sebelum masuk ke dalam gang itu. Sorry mas, bisa geser sedikit gak? Saya mau lewat. Seru ojol itu pada Nares yang sengaja membuat motor sportnya menghalangi mulut gang. Shanum menutup kaca helmnya dan berharap Nares tak mengenalinya, tapi itu percuma. Duh, ngapain sih ada orang itu lagi di sini? Kenapa hari ini aku malah ketemu sama orang-orang yang gak mau aku temui? Batin Shanum dan tetap berusaha menyamarkan diri. Tapi Nares sudah terlanjur tahu. Nares tak menggubris permintaan si ojol. Bahkan Nares turun dari motornya lalu berdiri tepat di samping kiri Shanum. Gak usah sembunyi, aku tahu itu kamu Shanum, kata Nares mulai bersikap sedikit lebih lembut. Tak ada sapaan gue elu lagi. Oh, temennya si Mbak toh, tanya si ojol lalu menoleh ke belakang. Kalau sudah begini, Shanum pun sudah tak bisa bersembunyi lagi. Shanum pasrah, dia membuka lagi kaca helmnya, dan di momen itu Nares tambah terpana. Setidaknya kerinduannya menatap wajah teduh Shanum terbayarkan di detik itu. Anjay, tambah cakep aja nih cewek. Beneran gue suka sama dia.
Nares membatin dan tak berkedip menatap wajah Shanum. Maaf ya bang, bisa tolong dikasih jalan lewat gak? Aku mau masuk ke dalam soalnya. Pinta Shanum pelan-pelan. Boleh gak kamu berhentinya di sini aja? Biar sisanya aku yang ngantri kamu. Nares malah balik meminta, tapi masih dalam batas sopan tak ada paksaan. Shanum jadi bingung, apa-apaan kini? Kalau Zahran sampai tahu kan bisa jadi masalah fatal. Gak usah maksai bang, tolong ya kasih jalan lewat. Shanum memohon lagi dengan sangat hati-hati. Tapi ada yang mau aku bicarakan sama kamu Shanum. Nares tambah sopan. Jauh dari kesan pertama beberapa minggu lalu saat di depan bilik ATM. Shanum jadi serba salah. Kalau Shanum tegas menolak Nares, Shanum takut Nares kembali ke mode ngamuk lalu membuat keonaran di gang yang tenang itu. Ya udah, bicara aja di sini bang. Silahkan. Persilahkan Shanum. Di sini, di depan tukang ojek ini, protes Nares. Iya, di sini. Sial. Mana boleh gue protes dan marah-marah lagi di hadapan dia. Kalau gue bersikap barbar, ntar dia ilfil sama gue, pikir Nares. Cuma mau bilang maaf soal kejadian seminggu yang lalu, ucap Nares agak kesal. Iya, gak apa-apa, dimaafin kok. Lain kali lebih hati-hati lagi ya bang. Oke. Nares berubah menjadi pria yang pasrah. Ya udah, sekarang boleh kan kami lewat? Dengan terpaksa Nares membuka portalnya. Nares menuntun motornya menyingkir dari mulut gang dan membiarkan Shanum lewat. Kelembutan Shanum mengalahkan kebarbaran dan sikap pongah berandalan kasar itu. Makasih ya, mari. Pamit Shanum dan akhirnya dia bisa lewat. Nares hanya bisa pasrah. Menyaksikan perempuan yang telah mencuri hatinya pergi berlalu menghilang dari pandangannya. Gila, kenapa gue gak bisa maksa dia? Kenapa gue gak bisa menunjukkan dominasi gue ke hadapan dia? Kemudian Nares pun merasa heran. Kenapa secara spontan dia bersikap melunak pada Shanum, padahal seperti diketahui, dia adalah berandalan pembuat onar yang selalu memaksa kehendak. Mungkin perasaan cintanya kali ini telah berhasil mengalahkan egonya. Cinta yang kembali akan bertepuk sebelah tangan saja, seperti yang sudah-sudah. Pertemuan singkat dengan Shanum menyisakan bekas yang mendalam, sehingga Nares semakin dan semakin mendamba perempuan berhati lembut itu. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.